Assalamualaikum everybody. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kalian kesini berarti kalian sudah nonton video yang ada di Instagram aku. Sekarang selamat datang di Instagram istri aku. Tos. Lagi-lagi. Oke, kita udah janji ya kalau kenapa kamu mau sama orang kaku kayak aku radikal gitu ya. Enggak ya? Oke. Oke. Tapi sebelum aku pengen nanya ke situ, aku pengen nanya satu hal dulu nih. Kan kamu kan sekarang umurnya 20 ke 21. 21 apa 21? 21. Oh ya. Cie lupa. Oke. Yes, lupa. Yeay. Kamu umur 21 tahun udah menikah gitu ya. Apa yang membuat papa kamu itu kan kalau anak perempuan nikah itu yang paling protek itu kayaknya papanya kan? Iya. Sama siapa? Dia kerjanya apa gitu Iya. kan? Kerja apa? Oh, itu Kamu udah siap emang? Oh, Kamu gitu. udah yakin gitu Iya, ya? iya. Itu kan papanya ya. Nah, bagaimana nih kamu ceritanya kamu di umur 21 tahun ini itu udah bisa meyakinkan papa kamu bahwa kamu tuh siap nikah gitu. Oke. Ngeyakinin papa kamu bahwa aku adalah orang yang akan jagain kamu. Percaya bahwa aku bisa bimbing kamu gitu. Itu yang dikhawatirin sama papa kan. Gimana tuh? Kenapa papa kamu bisa sampai ngerelain kamu di umur 20 tahun ini? Oke. Jadi gini, pertamanya adalah aku tuh hijrah itu umur 16 tahunan. Terus ketika aku umur 17 tahun, aku ngerasa kayaknya umur 19 gue harus nikah gitu. Wow, ekstrim ya. Iya, menarik. Umur 19 gue harus nikah nih. Jadi dulu penyakitnya emang kalau orang mau baru hijrah tuh pengen nikah, ya gak sih? Gitu ya, Pernah yang lagi tau hits gitu ya? Iya, dulu. Nah karena aku dulu mungkin masih belum memilah-milah dalam menyerap informasi, belum belajar banyak gitu. Walaupun sekarang juga masih belajar dikit-dikit, cuman mungkin udah ada yang bimbing jadi udah lebih ngerti gitu loh. Itu yang bimbing ya, doain ya, semoga bisa. Nah dulu tuh jadi ngerasa gue pengen nikah umur 19 tahun gitu. Tapi kalau sekarang diingat-ingat, kayaknya gue belum siap sih kalau 19 tahun gitu. Cuman intinya adalah di situ ketika gue pribadi sudah bilang gue mau menikah muda, itu kan berarti muda dong 19 tahun, walaupun terrealisasikannya takdir Allahnya 21 tahun gitu. Cuman masih termasuk muda lah ya kalau di masyarakat ya. Muda. Oke. Nah intinya adalah ketika gue bilang gue mau nikah muda gitu, itu tuh langsung dipersiapin gitu. Orang nikah muda tuh ngapain, langsung cari-cari tahu. Oh, jadi yang pertama kali kalau kita pengen nikah, kita cari informasi apa yang sekiranya dibutuhkan sama orang yang jadi menikah. Yang ku korek-korek itu adalah story orang-orang nikah muda. Oh, storynya terus. Nah dari story itu kan kita bisa lihat nih, oh jadi indikatornya ini gitu. Dan indikatornya tuh sebenarnya bener banget apa yang udah Bang Awarin bilang di konten di IG Bang Awarin. Itu bener banget. Pertama fisik, kedua emotional, mental, sakofah. Kedua sakofah, ketiga emotional atau mental. Terus yang keempat adalah finansial. Dan itu ternyata bener banget kalau misalnya ngelihat permasalahan yang ada di masyarakat gitu, permasalahan rumah tangga yang ada di masyarakat. Itu tuh kebanyakan ada di biasanya tuh kunci-kunci utama bukan kunci. Biasanya itu yang indikator utama. Tenang, saya mahrum Anda. Tos dulu dong. Capek. Biasanya indikator utama itu datangnya di poin-poin yang sudah disebutkan gitu. Nah terus karena aku udah mempersiapkan pelan-pelan, mungkin aku memang sudah udah curhat-curhat ke papa bahwasanya ada yang mendatangi itu udah dari lama gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk pak pengen nikah gitu, enggak. Emang mungkin orang tua tuh udah mendapatkan gambaran bahwasanya oh nih anak mau nikah muda, oh nih anak udah ada yang datengin gitu. Jadi nggak shock gitu, nggak apa gitu. Betul. Iya, jadi memang sudah persiapannya itu sudah mulai dari beberapa tahun lalu. Persiapan untuk bilang ke orang tuanya itu adalah yaitu curhat-curhat kecil, terus ya gitulah, cerita-cerita tipis gitu. Nah kalau untuk persiapan sebelum nikah sama Bang Haurinnya sendiri, ini adalah memang aku melanjutkan cerita-cerita itu. Jadi aku bangun lagi cerita-cerita yang ada yang datengin loh begini gitu. Terus memang aku
mungkin kurang lebihnya sudah menunjukkan kesiapan di depan orang tua gitu. Ketika orang tua, sebenarnya gini, kalau standar papaku, orang nikah, perempuan nikah itu pasnya 24 sampai 25 gitu. Kalau standar papaku ya. Masih ada. Kalau cowok berapa ya? Pernah bilang ya waktu itu? 27, 28, 29. Iya. Ya, pokoknya 25 ke atas ya. Kalau perempuan 24, 25 itu termasuk ideal untuk papaku. Nah, di bawahnya berarti kurang ideal karena terlalu muda. Cuman waktu itu ketika aku ngobrol sama papa bilang, "Oh iya sih, kamu udah siap," gitu. Aku tanya gitu, "Pah, kakak tuh masih kayak anak kecil nggak?" "Enggak sih." "Pah, kakak bisa ini nggak?" "Bisa sih," gitu. Jadi ketika aku tanya ke papa, ngobrol-ngobrol tipis, papa tuh menunjukkan bahwasannya, oh ini anak bisa dilepas gitu. Mungkin karena memang sebelumnya aku sudah dilepas gitu. Memang aku dipersiapkan sama papa untuk bisa dilepas. Dan ketika aku bilang, aku menyatakan keseriusan, dan mungkin konteksnya di situ apa ya? Aku sampaikan ke papa itu dengan memberi keyakinan bahwasanya ini loh orang yang aku pilih gitu. Aku ngajarin Bang Hawarin itu dengan keadaan aku sudah benar-benar siap, sudah benar-benar istikharah dan segala macamnya. Dan ketika aku bilang ke papa, mungkin papa ngerasa oh ya ini benar, anak ini serius gitu. Jadi selain daripada persiapan yang udah nyicil-nyicil dari tahun-tahun sebelumnya, aku juga nunjukin bahwasanya ketika aku sudah bilang ke papa, berarti tandanya aku serius dengan orang ini. Karena aku nggak pernah mukanya gitu. Iya. Happy ya? Cool. Apa sih? Muter-muter gak sih? Enggak ya? Oke, paham jadi dia paham. ya kayak gitu. Jadi ya gitu, dicicil sebenarnya semua tuh, nggak bisa yang ujuk-ujuk. Karena kalau ujuk-ujuk mungkin kesannya akan sangat terburu-buru. Poinnya itu guys, jadi kalau kamu pengen nikah muda langsung bilang ke orang tua, "Ma, Pa, gimana ya kalau saya nikah ya?" Gitu ya. Terus, "Pa, pernikahan tuh harusnya begini, Pa. Menurut Papa gimana?" "Pa, Papa sebagai orang yang sudah lama menjadi suami, nasihatin aku dong. Aku juga pengen jadi suami nih." Gitu kan dia enggak? Kalau aku istri dong. Oh gitu ya. Ya kayak gitu, dicicil. Pembicaraan tentang pernikahan tuh dicicil. Benar gitu dicicil. Jadi nggak ujuk-ujuk duar gitu. Dan sebenarnya orang tua itu tahu betul sih kapan anaknya siap. Iya. Tapi banyak banget orang tua yang nahan-nahan. Kayak gitu. Kamu belum boleh segala macam, kamu tuh masih kecil segala macam. Dan itu adalah sebenarnya tugas kita. Untuk gimana memahamin kita dia untuk meyakinkan orang tua bahwasanya kita sudah siap, pantas, sudah cukup pantas dan cukup siap untuk menikah. Ya mungkin orang tua itu melihat anaknya, wah nih orang udah punya, ini anak udah punya pilihan, dan itu cukup membuat orang tua tuh ngerasa nih anak siap, dewasa gitu. ya, dewasa. Cukup siap gitu ya, cukup dewasa. Ya gitu sih kalau yang untuk selanjutnya yang gue rasain gitu dari bokap tuh begitu. Dari orang tua. Terus selanjutnya kenapa kamu mau sama aku nih? Oke, mau jadi, ya sama aku ya? Ya udah jadi. Oh jadi. Kayak nyesel gitu ya istilahnya. Jadi guys, ceritanya kita tuh sebenarnya nggak sama-sama suka, ya nggak sih? Yoi. Alhamdulillah sih. Jadi gue belakangan sebelum nikah tuh emang udah tanya ke teman-teman yang udah nikah gitu, urgensi lu untuk menikah tuh apa sih? Kenapa lu milih untuk nikah? Dan lain-lainnya itu aku teleponin teman-teman sih. Dan di situ aku menemukan jawaban yang dimana ya memang tujuan utama untuk ibadah. Dan di situ posisinya aku pribadi itu sudah pengen level up gitu loh. Jadi waktu itu aku ngerasa gue pengen banget dakwah nih, karena waktu itu memang udah ada titipan followers, walaupun gak banyak tapi itu cukup apa ya, lumayan lah ya buat dakwah ya. Didengar lah kamu. Bisa lah aku menyebarkan konten yang sekiranya bermanfaat gitu. Ada yang denger dikit-dikit. Nah di situ aku gue ngerasa kayak gue harus level up nih, harus benar-benar sudah meniti apa ya, skema gimana cara untuk dakwah dan lain-lain. Tapi gue tuh nggak punya ilmunya, ngerti gak? Ngerasa aduh, gue tuh pengen jalan tapi gue butuh pembimbing, rasanya tuh kayak gitu. Hadirlah aku, gitu ya. Turun dari langit kayak Mr. Bean, masa pek gitu, plung gitu. kayak gitu. Nah ketika pokoknya pertama awalnya adalah ngelihat urgensi dari teman-teman. Oh ternyata untuk ibadah bagus. Terus ngelihat ngaca gitu ke diri sendiri. Gue pengen level up tapi gue nggak menemukan partner gitu. Dan itu sangat dibutuhkan menurut aku yang kemarin.
dan menurut aku yang sekarang, dan mungkin seterusnya gitu. Jadi di situ aku ngerasa diri sendiri tuh udah mungkin setiap orang kan punya visinya masing-masing, atau mungkin ada yang belum menentukan visi, ada yang sedang bereksplorasi dan lain-lain. Aku di saat itu sudah punya visi tapi merasa bisa lebih mengeksplor visi itu, tapi belum punya sumber gitu. Nah di situ akhirnya aku ngerasa gue butuh sosok, gue butuh laki gitu. Masya Allah. Datanglah aku, cemplung. Lagi-lagi gitu deh. Pokoknya ngerasa butuh sosok. Oh kayaknya gue udah harus nikah deh. Udah cukup, udah bisa nih untuk nikah, untuk menyambung visi yang lebih jauh itu. Karena kalau sendiri gue akan tertatih-tatih deh kayaknya gitu, nggak bisa, akan lebih lama gitu. Nah akhirnya di situ aku pribadi tuh mulai memikirkan seperti apa sih orang yang sekiranya cocok buat aku. Pertama, dia punya sudah belajar ilmu agama gitu, mungkin scholars yang memang udah secara pendidikan tuh ilmu agama. Terus ya pokoknya intinya itu sih pertama. Tapi kedua tuh yang kedua adalah dia bisa berdiskusi. Karena aku tipikal orang yang suka banget diskusi. Ya, kita beberapa hari ini lamanya di diskusi ya kayaknya, ngobrol mulu gitu. Nah yang kedua dia bisa diskusi, dan yang ketiga ini salah satu yang paling penting adalah dia sudah menorehkan kehidupannya untuk ranah dakwah gitu. Karena memang aku sudah mau menorehkan hidupku di situ juga gitu. Jadi untuk menyambungkan itu semua, aku harus mencari orang yang sekiranya punya 3 itu gitu. Nah terus datanglah jeng Den gitu. Jadi kita udah kenal sebelumnya ya awalnya. Jadi guys, gue tuh pernah bikin konten tentang Bang Awarion. Kita belum kenal, cuman gue bikin konten mengkritisi kontennya. Jadi dia ngeritisi aku dia. Iya, mengkritisi kontennya Bang Awarion. Akhirnya dari situ Bang Awarion DM kan, "Assalamualaikum Mbak," kita diskusi kecil. Tapi ya udah gitu doang gitu kan, nggak ada kepikiran kemana-mana. Betul. Nah ada satu teman kita, Bang Juna dan Kak Shelly, pasangan hits itu, memperkenalkan kita, dan tujuan menyatukan itu untuk menikah gitu. Nah ketika mereka menjelaskan visi Bang Awarion, itu rasanya gila, masuk banget nih, cocok banget untuk gue yang sekiranya pengen ngelangkah gitu. Nah balik lagi sih, Bang Awarion ini punya hal yang gak gue punya gitu, seperti ilmu agama yang lebih kompak gitu daripada aku pribadi. Oh ya? Iya, saya anak hijrah. Gitu, yang lebih kompak, yang lebih paham gitu mungkin. Jadi mungkin di situ bisa lah membimbing untuk. Insya Allah, doain ya. Doain. Terus yang kedua, Anda suka berdiskusi. Saya juga. Ya. Aku suka nyeramain orang nih. Enggak, kita cocok sih diskusi. Ya, rasanya nggak pengen berhenti gitu. Karena pas ta'aruf juga ketika aku ngobrol sama Bang Awarion, itu rasanya pengen nggak berhenti gitu untuk ngobrol. Tapi ya masih ta'aruf gitu, harus disekat lah. Cuman intinya adalah waktu itu 3 hal yang gue cari itu ada di Bang Awarion gitu. Dan alhamdulillah Bang Awarion juga datang dengan visi dakwah juga. Dan itu yang membuat gue terpaut secara pemikiran. Kalau rasa, wah, nggak ada rasa gitu sama sekali. Biasa banget. Cuman ya mungkin insya Allah niat kita karena Allah gitu. Jadi Allah yang turunin rasa. Ya, gitu deh. Ya gitu. Oh iya, terus tadi selain 3 itu ada satu lagi visioner. Visioner. Ya. Ada di Anda, Cia. Wow. Emang visioner tuh gimana, Mbak? Udah kejauhan. Udah kejauhan. Ya udah, nanti kita bahas tentang visi deh. Oke, bye. Ya, jadi kayak gitu sih. Cerita gamblangnya. Kenapa saya memilih Anda gitu akhirnya. Wow, senang sekali dipilih kamu. Ya. Tos. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Bye-bye guys. Mulai ke dena-denaan nih. Apa sih? Oke. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.